Oke, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Selamat siang. Nah, untuk hari ini saya akan bahasnya mengenai interpolasi ya. Jadi kemarin kan saya minta teman-teman untuk baca-baca dulu sedikit mengenai interpolasi. Silakan cari-cari materinya. Nah, untuk di hari ini kita bahas sebentar mengenai interpolasi. Nah, di interpolasi itu sebenarnya semirip sama pertemuan-pertemuan yang lalu, bahwa kita akan mencari suatu nilai dari suatu titik tertentu jika diketahui beberapa titik yang sudah ada. Ini biasanya lebih sering interpolasi itu temenan sama regresi, ya. Jadi nanti mungkin kita akan belajar juga masalah regresi, tapi kan regresi sebenarnya teman-teman sudah dapat dari yang mata kuliah yang lain ya. Jadi mungkin ini nanti saya tekankannya di lebih ke interpolasinya daripada ke regresinya. Nah, untuk di interpolasi ini, itu nanti teman-teman pasti akan diberikan beberapa titik, yaitu gabungan antara X dan fx-nya. Maaf ya. Jadi ini nanti teman-teman dapatnya itu di gabungan ini. X sama fx-nya itu berapa aja, entah itu nanti diberi 3 pasang atau 2 pasang atau N pasang dari X sama fx-nya berapa. Dari pasangan ini nanti kita akan menentukan suatu titik tanya. Kalau misalkan kita ditanyakan berapakah sih X10 sama dengan 0,5, misalkan berapa nilai fx-nya. Karena kan kadang-kadang teman-teman pernah dapat soal kan, kalau semisal saya punya X sama dengan 5, Y sama Y-nya sama dengan 10 untuk X0 dan Y0, terus X1 sama dengan 6, Y1-nya sama dengan 7 misalkan. Nah, kadang-kadang ada pertanyaan berapakah nilai pada saat X sama dengan 5,5, Y-nya itu berapa. Nah, penyelesaian ini bisa kita hampiri dengan nilai interpolasinya kita berapa. Nah, untuk teknik yang umum digunakan di interpolasi, itu kita biasanya pakainya nanti adalah interpolasi Newton, interpolasi Lagrange. Nah, di interpolasi linier sama interpolasi kuadrat, itu sebenarnya mereka himpunan bagian dari interpolasi Newton. Tapi bisa juga, kadang-kadang sih interpolasi linier sama interpolasi kuadrat itu bisa dipandang pakai konsep terdahulu sebelum ke interpolasi Newton. Konsep terdahulunya seperti apa? Nah, kita ke interpolasi linier dulu ya. Jadi untuk interpolasi linier, kalau teman-teman nanti diberikan gambarannya ini beberapa titik, kalau di sini kita anggap ada 4 titik, terus kita ingin mencari ini salah satu di titik sini, misalkan saya pengen tahu X tanda tanya, Y tanda tanya ini berapa sih nilai Y tanda tanyanya, dengan melakukan penghampiran dari kalian bisa ambil dari X0 ke X1 atau X1 ke X2. Pakai apa? Pakai persamaan garis. Jadi nanti dianggap bahwa X tanda tanya, Y tanda tanya itu ada di garis itu. Itu untuk interpolasinya. Jadi kita menganggapnya satu titik ini, kita nggak tahu nih aslinya titiknya itu di sebelah mananya Y. Apakah di atasnya X1 sama X0, si X ini nanti hasil koordinatnya X tanda tanya sama Y tanda tanya itu, apakah nanti ada di sini, atau ada di bawahnya, atau ada di tengah-tengahnya.
Tapi kita cuma menghampiri nilai dari X tanda tanya dan Y tanda tanya ini dengan hampiran persamaan garis. Itu untuk interpolasi linier. Jadi karena kita mencari pendekatan si titiknya tadi itu dengan pendekatan garis, maka kalian bisa nyari rumus ini, rumus dari polinomial tingkat pertama. Jadi satu yang di sini itu adalah menunjukkan dia polinomial derajat 1, atau gampangannya adalah persamaan garis, itu didapat dari teman-teman pakai mencari garis itu seperti apa. Jadi kalau misal saya punya titik A di sini, titik A ini kan otomatis dia perpaduan antara X0 sama Fx0. Ya, di titik A ini X0 sama Fx0. Dan di titik C itu dia adalah persamaan garis. Dia perpaduan antara X sama Fx1. Karena di sini ada F1X-nya. Maka ini didapat dari mana sih? Kalau kalian mencari persamaan garis antara A sampai C, itu berarti dapatnya adalah, kita balik ke yang dulu, berarti kan kita punya kalau persamaan garis itu adalah X dikurangi X0, gampangannya ya, dibagi apa? X1 dikurangi X0, biasanya kan dulu kita gini ya, X dikurangi X0 dibagi X1 dibagi X0 sama dengan Y dikurangi Y0 dibagi Y1 dikurangi Y0. Ini persamaan garis, persamaan gradien, gampangannya gitu, yang dulu di SMA, di recall lagi ya. Nah dari sini kalau kita utek-utek nih, oh dapatnya kita dapat yang ini nanti. Fx di sini menunjukkan Y, Fx0 di sini menunjukkan Y0. Fx1 di sini menunjukkan Y1, Fx0 di sini menunjukkan Y0. Jadi ini kita switch gampangannya. X0 yang di sini kita switch ke bawah, Y1, Y0-nya kita switch ke atas. Dapatnya persamaan ini. Ya, jadi kalau ini tadi diswitchkan otomatis Y1 min Y0 dibagi X1 min X0 sama dengan Y min Y0 dibagi X1 min X0. Kalau teman-teman perhatikan, ini kalau kita bandingkan dengan rumus yang di sebelah ini, oh Y min Y0 itu bagian yang ini. Fx dikurangi Fx0 dibagi X1, bentar, saya salah itu enggak. Dibagi X1 min X0. Y1 min Y0, X1 min X0. Ini saya salah switch ya. Berarti ini harusnya Y berapa? X0 ya. Ini X aja, nggak pakai. Ini nggak pakai 1 yang di sini. Yang di sebelah sini nggak pakai 1 ya. Harusnya cuma X aja. Jadi ini harusnya cuma X. Karena kita switch antara Y1 sama Y0-nya. Salah. Yang di sini kita switch ke atas Y1 min Y0 dibagi X1 min X0, itu yang ini. Sama dengan Y dikurangi Y0 dibagi X min X0 yang ini. Ini yang di rumus yang di sini itu tempatnya saya balik gitu ya gampangannya. Jadi Fx dikurangi Fx0 dibagi X min X0 itu sama dengan Fx1 dikurangi Fx0 dibagi X1 dikurangi X0. Nah ini kan kita rumus yang seperti ini,
itu adalah rumus yang kita gunakan untuk mencari persamaan garis. Kalau yang di sini kita anggapnya kita mencari persamaan interpolasi linier. Nah, dari rumus yang atas kita turunkan sehingga kita dapat fx sama dengan fx0 ditambah fx1 dikurangi fx0 dibagi x1 dikurangi x0 dikali x min x0. Karena fx0 ini tadi itu setara dengan y0, maka kita misalkan yang di bawah ini adalah y0, fx1-nya adalah y1, fx0-nya y0, di sini tetap. Nah, yang fx di sini kita permisalkan jadi P1X. Dengan satu yang di bawahnya ini menunjukkan dia ada di derajat 1. Kenapa kok kita perlu ada derajat satunya ini? Karena nanti di interpolasi Newton, kita tidak hanya bermain dengan derajat 1, kita nanti mainnya juga sama derajat 2, derajat 3, dan seterusnya sampai derajat ke N. Ini nanti untuk di interpolasi Newton. Tapi untuk interpolasi linier ini khusus untuk yang di derajat 1 aja. Sudah? Jadi dari interpolasi linier ini, dari 2 titik yang diberikan, itu nanti teman-teman diminta untuk, gampangannya berarti carilah persamaan garisnya dulu, dari 2 titik yang diketahui, untuk mencari nilai fx dari 1 titik yang belum diketahui. Jadi contohnya gini, kalau saya punya tabel kecepatan dan jarak henti, jadi untuk kecepatannya ini adalah x, jarak hentinya itu adalah fx, otomatis kan kita nggak punya nih rumusnya seperti apa. Nah, di sini kita ditanya, perkirakan jarak henti yang dibutuhkan bagi sebuah kendaraan yang melaju dengan kecepatan 45 mili per jam. Nah, di sini, karena kita butuh 2 titik, biasanya kalau di interpolasi linier atau interpolasi yang lain, kita mengambil 2 titiknya itu adalah di 2 titik terdekat dari titik yang kita cari. Kalau kita punya 45 yang ditanyakan, maka 45 ini lebih dekat kemana? Dari tabel yang kalian punya, dari X yang ada. Kalau di sini berarti 45 ini kan berada di antara 40 sama 50. Ya. Jadi kita ambil 2 titiknya itu dari pasangan 4065 dengan 5090. Atau dengan kata lain, 40-nya ini adalah X0, 50-nya ini adalah X1, 65-nya di sini adalah Y0, 90-nya adalah Y1. Dari sini kalian baru bentuk polinomialnya bagaimana. Jadi karena gampangnya tadi kita punya rumusnya adalah X min X0 dibagi X1 min X0 sama dengan Y min Y0 dibagi Y1 min Y0. Ini substitusikan ke sini untuk mendapatkan persamaan Y sama dengan berapa. Karena di Y ini nanti kita rubah jadi polinomial derajat 1 ke X. Kalau pertanyaan Bu, boleh enggak saya ngambilnya dari 30, pasangan 30,46 dengan pasangan 50,90. Jadi pasangan dari ini sama ini. Karena kan 45 juga di antara mereka. Berada di antara titik 30,46 dengan 50,90. Boleh enggak? Jawabannya boleh. Misalkan kalian ambil 10,12 ini,
Kalian pasangkan dengan 70,148. Ini pasangin ini. Itu pun juga boleh karena 45 ini ada di antara mereka. Tapi errornya yang didapat, balik lagi ke error, semakin dekat kalian membentuk garisnya, si ini tuh antara siapa, itu errornya bakal lebih kecil jika dibandingkan dengan kalian mengambil dua pasangan titiknya itu lebih jauh dari titik yang kita cari. Jadi aslinya sah-sah aja kalau kalian ngambil dari, saya mau ambil dari 10-12 ke 60-11 misalkan. Boleh. Saya mau ambilnya 30-46 sama 60-1100. Kok 1100? 111. Boleh. Bebas, terserah teman-teman. Tapi itu tadi, nanti jika kita mendapatkan nilai 45-nya di polinomial derajat satunya, nanti errornya pasti akan lebih besar di kalau kalian mencari dari titik yang lebih jauh daripada titik yang terdekat. Oke, dari sini ada yang ditanyakan? Sudah jelas? Jadi untuk interpolasi linier, itu intinya teman-teman cari persamaan garis lurus dari dua titik yang paling dekat dengan cari nilai fx-nya. Ya, itu yang mencari error yang paling kecil nanti. Tapi di sini kita nanti nggak bahas errornya seperti apa. Jadi kalau yang di sini, saya ambilnya dari pasangan 40-65 dengan 50,90, maka karena kita punya Y-nya itu otomatis dapatnya adalah dari Y0 ditambah X min X0 dibagi X1 min X0 dikali Y1 min Y0. Maka Y-nya dapat sama dengan Y0-nya berapa? Y0-nya kita adalah 65 ditambah X-nya kita di sini dicari adalah 45. Maka 45 dikurangi X0-nya berapa? X0-nya 40 dibagi X1 min X0 berarti 50 per dikurangi 40 ya dikali Y1 min Y0. Y1-nya adalah 90 dikurangi Y0, 65. Dapatnya 65 ditambah 5/5 dikali 90 kurangi 65. 25. Berarti jawabannya adalah 65 tambah 25. Dapatnya berapa? 90. Ya. Iya, Bu. Bentar, saya salah hitung. Iya, salah hitung. Mana yang salah hitung? Yang 50 min 40, Bu. Ya, 50 dikurangi 40. Harusnya berapa? 10. Harusnya 10. Berarti 65 ditambah 5/10 kali 25 dapatnya adalah 65 ditambah setengah kali 25, 12,5. Berarti kita punya 77,5. Ya, jadi ini untuk perkiraan dari jarak hentinya kalau kecepatannya 45 mil per jam. Oh, ternyata berhentinya di 77,5. Gampang ya, teman-teman. Ini untuk yang polinomial derajat 1 atau biasa disebut dengan interpolasi linier. Nah, semirip dengan ini, itu kita ke interpolasi kuadratik.
Kalau kita ngobrolnya kuadrat, berarti pangkatnya adalah pangkat 2. Kalau yang ini tadi, pangkat tertingginya adalah pangkat 1. Yang di sini. Ini kalau kalian jabarin, ini dapatnya X-nya kan pangkat 1, paling tingginya. Nah, tapi untuk yang di kuadratik ini, pangkat tertingginya nanti adalah pangkat 2 yang di sini. Nah, untuk interpolasi kuadrat, kalian nanti diberikan 3 buah titik. Ya, dari 3 buah titik ini, teman-teman substitusikan dulu ke persamaan ini. Ke persamaan polinomial derajat 2. Yaitu A0 ditambah A1X ditambah A2X pangkat 2. Ini kan persamaan umum untuk teman-teman dapat fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat kan Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Ya, Y-nya ini kita ganti jadi polinomial derajat 2. Sama dengan A-nya di sini saya buat dia jadi A2. X kuadrat ditambah B-nya adalah A1. X ditambah C-nya itu adalah A0. Jadi untuk rumus atas itu rumus umum yang teman-teman biasa ketahui untuk persamaan kuadrat. Nah, untuk polinomial derajat 2 itu kita pakai yang ini. Sebenarnya mereka semirip. Ya. Itu dari 3 titik yang diberikan, itu teman-teman substitusi dulu ke sini, seluruh titiknya. Berarti kan nanti dapat 3 persamaan. Persamaan pertama berarti dapatnya dari si A2 dikalikan X0 kuadrat ditambah A1X0 ditambah A0 sama dengan Y0. Ini persamaan 1. Persamaan keduanya kita punya adalah A2 X1 kuadrat tambah A1X1 tambah A0 sama dengan Y1. Persamaan ketiga itu adalah kita punya A2 X2 kuadrat ditambah A1 X2 ditambah A0 sama dengan Y2. Nah, dari 3 persamaan ini, teman-teman balik lagi ke Gauss atau Gauss-Jordan. Atau metode lain, Gauss-Seidel dan teman-temannya itu untuk cari nilai A2, A1, A0-nya itu berapa. Bu X0, X1, X2-nya gimana? Kan sudah diketahui nanti. Titik-titiknya berapa. Jadi langsung substitusikan nilainya X0 di sini berapa, misalkan di sini 1,3 misalkan. Berarti di sini 1, di sini ini 1 kuadrat, ini 1, ini 3. Langsung substitusikan langsung. Sehingga nanti tinggal persamanya suatu konstanta kali A2 ditambah konstanta kali A1 tambah A0 sama dengan konstanta. Hasilnya berapa? Baru dioperasikan Gauss atau Gauss-Seidel atau Gauss-Jordan untuk dapat A0, A1, A2 yang nanti disubstitusikan balik ke persamaan ini. Sudah? Habis dari dapat persamaan ini, dari kalian dapat A0, A1, A2, baru kalau ditanyakan berapakah jarak, kalau tadi kita ngobrol jarak, berapakah jarak dari 45 mil per jam kalau yang diketahui, misalkan yang ini tadi ya, kalau yang diketahui pasangan 30, 46, 40, 65, 50, 90, kalian diminta nyari 45 mil per jam. Berarti ya 30 ini jadi X0, 46 ini jadi Y0, 40 jadi X1, 65 jadi Y1, 50 ini jadi X2,
90 jadi Y2, substitusikan ke persamaan ini tadi. Baru nanti kita cari setelah dapat A0, A1, A2-nya, baru kita cari yang P245 mil berapa. Sudah? Jadi kalau yang kuadratik, kalian joinnya sama Gauss Jordan ya, dan teman-temannya itu. Ini contoh sederhananya, ini nanti silakan teman-teman cek di rumah masing-masing. Benar enggak kalau setelah dilakukan operasi Gauss, itu hasilnya A2, A1, A0-nya sekian. Tapi ini perlu diinformasikan bahwa nilai A2, A1, A0 ini saya potong hasilnya. Maksudnya Bu, ini saya buat pemotongan tanda koma. Jadi ini aslinya dia negatif 0,0064, di belakangnya masih ada koma yang lain. Tapi saya bulatkan ke atas. Dapatnya ini. Jadi ini otomatis dia punya error karena ada pemotongan atau pembulatan nilai angka di belakang koma. Untuk menghitung ini nanti tetap teman-teman silakan pakai Excel boleh, kalkulator boleh. Karena kalau mencari len atau log atau apapun bisa langsung mandiri. Nah, untuk yang contoh ini kita diberi 3 titik, len 8, len 9, len 9,5. Ini pun saya ambil pembulatan 4 angka di belakang koma. Sebenarnya ada masihan di belakangnya 3 ini masih ada angka yang lain. Ya. Dari ketiga pasangan ini kita diminta untuk mencari len 9,2. Nah, dari situ karena kita punya len 8, len 9, len 9,5, maka kalau teman-teman tabelkan ini, berarti kan ini isinya X, itu adalah 8, 9, 9,5, terus Fx-nya itu baru yang 2,09, 2,0794, 2,1972, sama 2,2513. Jadi kita punya 3 pasang Fx dan Fx di sini. Kita diminta untuk nyari F9,2. Jadi len 9,2 ini kita cari F9,2. Ini kebetulan fungsinya kita tahu dia adalah len 9,2. Ini bisa teman-teman cek langsung di komputer. Pakai Excel ataupun pakai kalkulator, len 9,2 itu berapa. Tapi di sini kita pakai cara pendekatan dengan interpolasi kuadrat atau kuadratik. Kita pakai X-nya, kita substitusikan ke persamaan ini tadi. A2X kuadrat ditambah A1X ditambah A0. Maka untuk yang persamaan ini, yang pasangan pertama 8,2,0794, 8-nya kita substitusikan ke X, maka kita dapat persamaan pertama ini. 64A2 ditambah 8A1 ditambah A0 sama dengan 2,0794. Untuk yang 9, berarti kita punya 81 di persamaan kedua. 81A2 ditambah 9A1 ditambah A0 sama dengan 2,1972. Yang terakhir, kita berarti punya yang 90,25. Ini untuk hasil dari substitusi yang 9,5 ke persamaan ini. Dapatnya di persamaan 3 ini.
Dari sini baru teman-teman lakukan operasi Gauss atau Gauss-Jordan atau yang semisalnya, bebas teman-teman pakai apa, sehingga mereka dapat ini. Ini juga dapatnya dari pembulatan ke atas ya, seperti yang saya bilang tadi. Baru hasil dari A2, A1, A0 itu disubstitusikan balik ke rumus polinomial derajat 2-nya, sehingga kita punya negatif 0,0064x kuadrat ditambah 0,2266x ditambah 0,6762. Baru kita substitusikan 9,2 yang kita cari tadi ke fungsi ini. Sehingga kita dapat nilainya, oh ternyata ln 9,2 hampirannya adalah 2,2192. Di sini saya nggak jabarkan Gauss sama Gauss-Jordannya ya. Nanti terlalu panjang penjelasannya kalau balik lagi ke sana. Sampai sini ada yang tanyakan? Belum ada, Bu. Yang lain? Belum ada Cukup juga. jelas? Oke, cukup jelas ya. Nah, ini untuk contoh yang kedua. Ini nanti juga silakan dicek untuk Gauss-nya seperti apa. Nah, untuk yang contoh kedua ini kita mainnya di logaritma, di log 2, log 3, log 4. Ini pun juga pembulatan ke atas ya, teman-teman. Dan yang ditanyakan itu log 3,5 berapa? Hasil akhirnya, oh ternyata logaritma 3,5 itu jika didekati dengan interpolasi kuadrat, itu hasilnya 0,5456. Ini bisa teman-teman cek di kalkulator log 3,5 itu sebenarnya berapa sih? Pasti di sini ada selisih dengan ini. Karena kalau ini tadi, yaitu tadi, kita hanya mendekati nilainya dengan persamaan ini. Nah, saya lanjutkan ya. Untuk hari ini saya terakhir di interpolasi Newton. Untuk yang interpolasi Lagrange, ini kita bahas minggu depan. Atau kalau enggak gitu, saya buatkan video untuk interpolasi Lagrange. Minggu depan kita bahas yang integrasi numerik. Gitu ya. Jadi untuk minggu depan, tergantung saya nanti jelasinnya yang mana. Apakah saya akan jelasin Lagrange atau jelasin langsung integrasi numerik, atau Lagrange plus Newton ini sebenarnya dibagi dua, teman-teman. Jadi awal Newton yang akan saya jelaskan hari ini sama Newton Giorgari. Saya lupa namanya. Itu nanti ada Newton maju sama Newton mundur. Itu kasus khusus di Newton. Tapi untuk hari ini saya ke Newton terbagi aja. Biar nggak lama-lama. Nah, untuk yang interpolasi Newton ini, konsepnya sebenarnya semirip sama yang interpolasi linier sama interpolasi kuadrat. Kenapa? Karena sebenarnya untuk interpolasi linier sama kuadrat itu mereka masuk di interpolasi Newton. Dengan catatan adalah pada polinomial linier tadi atau interpolasi linier, kita punya polinomial derajat satunya kan adalah Y0 ditambah Y1 dikurangi Y0 dibagi X1 min X0 dikali X dikurangi X0. Nah, di sini kalau kita misalkan lagi Y0 ini jadi A0, Y1 min Y0 dibagi X1 min X0 itu adalah A1, maka polinomial derajat satunya
itu kita dapat A0 ditambah A1 dikali X min X0. Bentuk ini itu adalah bentuk polinomial derajat 1 di interpolasi Newton. Kalau di interpolasi linier, A0-nya adalah Y0, A1-nya adalah Y1 min Y0 dibagi X1 min X0. Tapi di interpolasi Newton, mereka dianggap A0 sama A1. Untuk yang Y1 min Y0 per X1 min X0 itu A1, Y0-nya jadi A0. Karena A0 sama dengan Y0 sama dengan Fx0. Sedangkan A1-nya adalah Fx1 dikurangi Fx0 dibagi X1 min X0. Nah, rumus ini adalah rumus selisih terbagi. Makanya saya tadi bilang saya bahasnya Newton terbagi dulu. Atau Newton selisih terbagi. Yang biasa disingkat dengan Fx1 min X0. Ini untuk selisih terbagi derajat 1. Selisih terbagi 1. Karena mereka hanya apa ya namanya ya? Yang cawe-cawe di sini X1 sama X0 aja. Di sini Fx0 yang berpengaruh di selisih derajat 1 itu hanya 2 variabel. Nanti kalau yang 3 variabel gimana? Yang 3 variabel itu masuk ke interpolasi Newton yang derajat 2, yang di polinomial derajat 2 tadi. Interpolasi kuadratik itu adalah interpolasi Newton derajat 2. Dengan A0-nya tetap ya, A0-nya adalah Y0. A1-nya tetap seperti yang tadi. Saya nggak gini. Y1 min Y0 di sini dibagi X1 min X0 untuk A1. A2-nya apa? A2-nya yang di sini. A2-nya dapat dari Y2 dikurangi Y0 dibagi X2 min X0 dikurangi Y1 min Y0 dibagi X1 min X0 dibagi X2 min X1. Tapi kalau ini diutak-atik lagi, jadi kita dapat Y2 dikurangi Y0 dibagi X2 min X1 tetap sama. Ya, ini kan kalau yang di sini tadi X0, tapi kalau di sini jadi X1. Dikurangi Fx1 dikurangi Fx0 dibagi X1 min X0. Bentar, ini saya cek dulu. Kayaknya harusnya di sini Fx1, bukan Fx0, teman-teman. Wait. Kayaknya saya salah tulis. Ya kan benar. Ini maaf, saya salah tulis ya yang di sini. Yang di persamaan yang akhir, yang di sini, ini sebenarnya bukan X0. Ini nurut sama yang di bawahnya. Y2, Fx2 dikurang, karena di sini X2, berarti yang di sini bukan Fx0, tapi di sini adalah Fx1. Ya. Jadi Y2 min Y1, maaf. Fx1-nya berarti di sini Y1 min Y0 dibagi X1 min X0 dibagi X2 min X0. Makanya di sini adalah Fx2, X1 dikurangi Fx1 min X0 dibagi X2 min X0.
Jadi ini yang F X2 X1 ini adalah persamaan selisih terbagi antara X2 dan X1. Kalau Fx1, X0 ini yang di sini dia adalah untuk rumus selisih terbagi antara X1 dan X0. Letak X2-nya ini, X2 sama X1-nya ini, yang titik terbesar dia yang di depannya itu lebih besar daripada yang X1-nya. Nah, makanya gitu. Jadi yang dikurangi itu adalah yang belakang. Yang depan adalah yang pengurang. Jadi di sini Fx2 dikurangi Fx1 dibagi X2 min X1. Kalau nanti punya Fx4, X3, maka di sini punyanya adalah selisih dari Fx4 dikurangi Fx3 dibagi X4 min X3. Jadi fungsi F kurung siku seperti ini menunjukkan selisih terbagi, ya. Dia selisih terbagi ini. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Ya, jadi nanti untuk yang interpolasi Newton derajat 2, kalau teman-teman perhatikan di rumus yang kedua yang di sini, jadi polinomial derajat 2 itu terdiri dari polinomial derajat 1 ditambah A2 dikalikan dengan X min X0 dikali X min X1. Sehingga kalau teman-teman cari yang derajat 3, berarti itu gabungan antara polinomial derajat 2 ditambah A3 dikali X min X0 dikali X min X1 dikali X min X2. Berarti kalau derajat 4, dapatnya dari polinomial derajat 3 ditambah dengan A4 dikali X min X0 dikali X min X1 dikali X min X2 dikali X min X3. Jadi di sini, kalau polinomial derajat 4, berhentinya di 3. Kalau polinomialnya di 3, berhentinya di 2. Dengan kata lain, kalau kalian nyari polinomial ke N, maka dia adalah gabungan dari polinomial ke N-1 X ditambah AN dikali X min X0 kali X min X1 dikali sampai dengan X min Xn min 1. Nah, untuk rumus A-nya dapat dari mana? A-nya dapat dari sini. Ya. Kalau A0 itu Fx0. Kalau A1 itu selisih dari derajat 1 yang tadi. Jadi Fxi dikurangi Fxj dibagi Xi min Xj. Seperti contoh yang tadi yang X2, X1, berarti kita punya Fx2 dikurangi Fx1 dibagi X2 min X1. Ini untuk yang A1. Kalau A2, kita menggunakan 3 variabel, X2, X1, X0.
Berarti kita punya X2, X1, X1, X0. Yang di bawah adalah X paling depan, X2 dikurangi X0. Atau dengan kata lain, X tertinggi dikurangi X terendah. Ya, jadi X paling tinggi, X berapa nanti dikurangi X yang paling terendah yang ada di variabel ini. Begitupun nanti sampai derajat ke N berapa. Kalau yang di sini saya pakai AN. AN-nya berarti sampai dengan X-nya sampai ke N. Nah, nyari gini gimana? Nyarinya gampangannya teman-teman buat tabel begini. Jadi untuk fungsi polinomialnya itu kalian buat ini. Polinomial Nx itu didapat dari fx0 ditambah x dikurangi x0 dikali selisih terbagi yang pertama ditambah x dikurangi x0 dikali x min x1 dikali selisih terbagi 2 dan seterusnya sampai ditambah x min x0 dikali x min x1 dikali sampai x min xn min 1. Karena seperti yang saya jabarkan di sini tadi, yang di sini ya, untuk yang pengali AN terakhir itu hanya dikali 1. Kalau nyarinya sampai N. Jadi kalau nyarinya PN min 1 X, berarti yang paling terakhir itu AN min 1, dia dikali X min X0 sampai X min XN min 2. Jadi gampangannya dikurangi dengan 1 titik di atasnya. Sudah? Jadi nanti teman-teman buat tabel dulu yang isinya adalah I di sini. I itu adalah gampangannya letaknya di mana. XI-nya nanti teman-teman berapa? X1, X0, X1, X2, X3. Terus Fx-nya berapa aja. Terus baru kalian hitung selisih terbaginya. Jadi untuk X1, X0 berarti teman-teman cari dari yang sini. Rumusnya tadi adalah Fx1 min Fx0 dibagi X1 min X0. Nah, kalau yang ini, selisih terbagi 2 itu dapatnya dari ini sama ini. Kalau selisih terbagi 2 yang bawah berarti dari sini sama yang ini. Kalau dibedakan warna, sebentar. Jadi kalau yang bawah itu kita punyanya dari sini sama ini. Terus dapat ini sama ini. Yang ini dapatnya dari sini. Yang satunya ini. Selisih terbagi dapatnya dari sini. Sudah? Rumusnya ini. Rumus tiap masing-masing ini tadi ada yang di atas tadi. Dari yang ini tadi. Jadi gampangannya ingat-ingatnya adalah kalau yang derajat 3 berarti dari selisih yang ditemukan di tabel ini, ya, dari selisih yang kalian temukan di tabel ini, untuk di derajat 2, selisih terbagi keduanya, terus pembaginya adalah ini terakhir dari mana ke mana. Misalkan X2, X1 yang di sini, X2, X1 sama X3, X2. Berarti kan yang paling besar itu X3, yang paling terakhir itu X1. Maka pembaginya adalah X3 dikurangi X1 untuk yang ini. Kalau yang di sini, berarti pembaginya adalah X2 dikurangi X0 untuk yang ini.
Berarti kalau yang diselisih derajat 3, pembaginya adalah X3 dikurangi X. Berapa? Kalau saya punya di selisih ini, berarti kan rumusnya adalah sama dengan selisih terbagi ini, yang bawah kalian kurangi yang atas, dibagi dengan apa? Atas kurangi bawah. X3 min X0. X3 dikurangi X0. Sudah? Masalah ini yang bawah dikurangi atas. Bisa dipahami ya? Nah, dari situ nanti, ini kan otomatis nanti kalian dapat nilai-nilai di terbaginya berapa, baru kalian masukkan ke sini. Masukkan ke rumus polinomialnya. X-nya ini nanti yang dicari, X0-nya, X1 sesuaikan dengan yang diketahui. Sudah? Nah, kita balik ke contoh. Nah, dari contoh ini, misalkan yang nomor 1, ini kan tadi contoh mirip sama yang ini ya. Untuk logaritma 2, 3, dan 4. Jadi 2, log 3, dan log 4 seperti itu. Ke 5 dengan polinomial Newton. Sudah? Saya buka Excel-nya dulu ya. Kelihatan enggak? Kelihatan, Bu. Oke. Di sini kita punya log 2, log 3, log 4. Bentar. Ini saya tuliskan dulu. Di sini adalah X. Kita tadi butuh apa aja? Ini I, ya. Terus ini X. Terus di sini adalah Y atau Fx. Saya tuliskan di sini Fx. Terus di sini kita butuh selisih terbagi 1. Yang di sini selisih terbagi 2. Terus selisih terbagi 3. Tapi ini perlu nggak nanti selisih terbagi 3? Kita lihat dulu. Ya, kita punya berapa titik? Kita punya 3 titik. Berarti kita punya dari 0, 1, 2. Karena kita hanya punya 3 titik. Titik yang pertama itu kita punya 2, titik kedua 3, titik ketiganya adalah 4. Berarti kita tuliskan lagi. Bentar. Berarti di sini 2, 3, 4. Dengan fx-nya adalah fx-nya 0, 30, 10, 47. Bantu ingat ya, 30, 10. Di sini 0,30, 10. Bawahnya 0,4771. Satunya berapa? Ingat nggak? 4771, 6021. Yang terakhir 0,6021. Sudah? Jadi ini kita punya 3 pasang titik. Kita cari dulu selisih terbagi pertamanya berapa. Selisih terbagi pertama itu tadi kita punya adalah sama dengan Fx1. Kalau di sini berarti kita hitung selisih terbagi antara X1 dan X0.
Karena kita di posisi sejajar dengan 0. Berarti kita cari selisih terbagi antara X1 dan X0. Berarti kita carinya dari fx1 dikurangi fx0 dibagi X1 min X0 berarti 3 dikurangi X0. Udah dapatnya ini. Berarti kalau yang di sini sama dengan berapa dalam kurung? Mana yang harus saya klik? fx2 fx2 dikurangi dikurangi fx1 per x2 dikurang x1. dibagi X2 min X1. Gini? Atau ada yang lain? Atau semua setuju? Sudah? Nah, jadi untuk yang selisih ini, kita dari fx kedua dikurangi fx1 dibagi x2 dikurangi x1. Dapatnya sekian. Yang di sejajarnya 2 ini ada apa enggak? Nggak ada ya, Bu. Kenapa tidak ada? Karena nilai x3-nya nggak ada. Oke, karena nilai x3-nya tidak ada. Thank you. Nah, sekarang kita, karena di baris ke sini nggak ada, kita ke kolom berikutnya, di selisih terbagi kedua. Di selisih terbagi kedua, berarti kita pakai hasil dari selisih terbagi 1 kedua, karena ini hanya ada 2, ya, dari selisih terbagi X1, X0 sama X2, X1, maka di selisih terbagi kedua, itu kita cari selisih terbagi antara X2, X1, X0. Berarti di sini sama dengan kita ambil hasil dari selisih terbagi X2 dengan X1 dikurangi hasil selisih terbagi dari X1 dengan X0 kita bagi dengan X-nya, karena yang ini dipengaruhi oleh X1, X2, X0, X1, X2, maka paling besar itu adalah X2, berarti kita pakai X2 dikurangi yang paling kecil X0, berarti di sini X0. Sudah? Ini baru kita dapatnya sekian. Nah, sama halnya dengan yang diselisih terbagi 1, karena diselisih terbagi 2 untuk yang kedua ini kita tidak bisa cari karena untuk X3, X2, X1, X3-nya tidak ada. Sehingga ini berhenti hanya di selisih terbagi 2. Jadi selisih terbagi 3-nya juga nggak mungkin ada karena selisih terbagi 2-nya cuma 1. Ya. Jadi di sini, kalau teman-teman dapat yang seperti ini, maka polinomial yang terbentuk maksimum hanya polinomial derajat 2. Kenapa? Karena kita hanya dapat sampai di selisih terbagi 2. Jadi tidak mungkin kita dapat polinomial ketiga karena kita tidak punya selisih terbagi 3 atau A3. Karena kan selisih terbagi ini punyanya A1, A2, A3, A0. Ya. A0-nya apa? A0-nya F0 tadi, Fx0. Selisih terbagi 1 jadi A1, selisih terbagi 2 jadi A2. Sudah? Nah, dari sini kita ambil si fungsinya untuk
berapa sih nilai dari pertanyaannya tadi berapa? Saya lupa. Berapakah nilai log 3,5 dengan polinomial Newton? Kalau dari sini berarti polinomial Newton, kalian mau derajat berapa? Kalau derajat 1, 3,5. Kita bentuk dulu. Polinomial 1 dari si fungsi ini tadi, ambilnya berapa? Saya tuliskan di sini ya. Jadi dari sini kita punya polinom, kok besar sekali. Wait a minute. P1X-nya kalian dapat berapa? Rumus polinomialnya. Tadi rumus polinomial kalian dapatnya adalah rumus awal A0 ditambah A1 X min X 0. Ya, kalau polinomial derajat 2, kalian punyanya A0, A1 X min X 0 dikali X min, salah. Ini berhenti di sini, ditambah A2 dikali X min X0 dikali X min X1. Sudah? Nah, sekarang kalian tadi kita dicarinya adalah log berapa? 3,5. Ya. Benar enggak? Iya, Bu. Log 3,5 ya. Jadi kita bentuk dulu polinomial 1x-nya. Kalau kita ambilnya polinomial derajat 1, berarti kita polinomial 1x. Kalau kalian ngambilnya polinomial derajat 2, itu berarti P2. Kalian mau yang mana? Polinomial derajat 1 atau polinomial derajat 2? Ini aja keduanya ya. Jadi misal saya ambilnya polinomial derajat 1 dulu. Polinomial derajat 1, saya ambil A0-nya dari titik ini. Sudah? Maka P1-nya, A0-nya berapa? A0 itu kita ambil dari ini. YX0, FX0. Berarti di sini adalah 0,3010 ditambah A1. A1-nya berarti kalian ambil ini. Karena kan A1 untuk ini berarti kita dapatnya adalah 0,1761 dikali X min X0-nya. X0-nya kita berapa? 2. Sudah? Terus kalau di polinomial derajat 2, berarti kita ambilnya dari situ 0,310 ditambah 0,1761 X min 2 ditambah selisihnya pada selisih terbagi 2, berarti ditambah negatif 0,0255 dikali X min 2 dikali X min 3. Karena di X1-nya kan 3 ya. X0-nya 2, X1-nya 3. Yang ini tidak terpakai. Sudah? Baru teman-teman hitung untuk peluang
kok peluang. Untuk kalau di polinomial derajat 1 di 3,5 nilainya berapa? Di polinomial derajat 2 untuk 3,5 nilainya berapa? Silakan substitusikan ke sini. Dari sini bentuk polinomialnya paham? Atau ada yang tanyakan? Jadi gampang, paham ya? Jadi gampangnya kalau mau ditulis ini A1, ini A2, ini A3. Yang di sini itu A0. Udah? Nah, sekarang saya hitung ya. Jadi sekalian teman-teman cek. Bentar. Saya hitungnya di sini dulu. Ini jadi ikut ke bawah. Bentar. Saya langsung ke sini ya. Tulisannya tadi biarin dulu. Jadi saya cari X-nya tadi berapa? 3,5. Ini yang kita cari. Ya. Sekarang kita cari dengan derajat 1. P1. Saya tuliskan di sini P1. Kalau P1-nya berapa? Berarti ini tadi adalah sama dengan Y0 ya atau A0. Berarti kita ambil ini ditambah A1. Berarti kita ambil dia dikali X ini. Bentar. Dikali X dikurangi X0. Nah, dapatnya 0,5651. Ini kalau kita pakai polinomial derajat 1 Newton. Kalau pakai polinomial derajat 2, kita dapatnya adalah sama dengan, berarti kita punya X A0 lagi, A0 ditambah A1 dikali X min X0, X dikurangi X0 ditambah A2, A2 berarti di sini, dikali X min X0, X min X0 dikali X min X2. Kok X2 salah? X min X1, karena di sini kita hanya di derajat 2. Derajat 2 kan berarti berakhirnya di X1. X min X1. Berarti di sini X dikurangi X1. Tutup kurung. Jaraknya jauh ya. Sudah? Jadi kalau dari polinomial derajat 1, kita dapatnya adalah 0,56515. Tapi kalau dari polinomial derajat 2, kita dapatnya 0,3160375. Selisihnya jauh, ya. Lebih error yang mana? Sepertinya lebih error yang bawah. Tapi ini pendekatan aja ya, teman-teman. Karena kita belum tahu nilai aslinya berapa. Sampai sini ada yang tanyakan? Sudah? Cukup jelas? Ini saya kembalikan lagi ya ke atas.
Ini tadi berarti. Ya, jika cukup jelas, coba yang nomor 2. Tapi yang di nomor 2 ini teman-teman pakainya radian ya. Bukan derajat. Jadi untuk yang radian ini cos 1 itu nanti hasilnya 0,54 sekian-sekian. Jadi untuk yang nomor 2, bentuklah polinomial Newton berderajat 1, 2, 3 yang menghampiri fungsi cos X di dalam selang 0,0 sampai 4 dan jarak antar titik adalah 1. Taksirlah nilai di 2,5 dengan polinomial Newton derajat 3. Tapi teman-teman bentuk dulu derajat 1, derajat 2, dan derajat 3. Saya pengen tahu gimana bentuk polinomialnya seperti apa. Jadi seperti ini nanti teman-teman buat dulu. Silakan dibuat dulu tabelnya. Di sini I, ya. Jadi I-nya karena di sini sampai derajat 3, berarti ini otomatis 0, 1, 2, 3, ya. Terus X-nya, karena ini mulai dari 0, dan dia titiknya 1, berarti ini 1, 2, 3. Berarti ini harusnya ada 4 gini teman-teman. 0, 1, 2, 3, 4. Ya. Terus kalian cari fx-nya. Di sini adalah cos X. Ini kalian carinya pakai di radian. Kalau di Excel, cos 0, itu silakan dicek. Itu nanti jawabnya 1. Kalau cos 1, 0,540 sekian-sekian-sekian. Ini bentuknya radian kalau tidak salah. Pakai yang begini itu dulu. Nggak usah diutek-utek radiannya. Tetap itu. Jadi silakan bentuk dulu I, X, F, X. Terus selisih terbagi 1 sampai selisih terbagi berapa nanti. Silakan dibuat dulu tabelnya. Dihitung dulu. Kalau sudah, bilang sudah ya. Resen dulu. Saya izin ke belakang sebentar. Ini screenshot dulu. Sudah? Sudah di screenshot? Atau di foto? Oke. Silakan dicoba dulu. Saya tunggu 10 menit ya. Nanti sudah selesai belum untuk polinomial derajat 1-nya, derajat 2, derajat 3-nya seperti apa. Kalau bisa sampai derajat 4 boleh. Derajat 4-nya seperti apa juga. Saya ke belakang sebentar. Untuk yang tadi saya salah rumus ya. Yang ini tadi. Tadi yang di perkalian terakhir itu saya jumlah. Harusnya kan dikurangi. Berarti X min X0 kali X min X1. Nah, tadi itu saya X plus X1. Ini sudah saya ganti jadi X min X1. Dapatnya semirip, enggak, ya jauh, masih beda, tapi lumayan mirip lah, 0,5 sekian. Nah, yang
Soal kedua tadi ada yang tanyakan dulu. Nah, dari sini. Jadi dari 0 sampai 4 selangnya satu-satu dulu. Fungsi cos-nya berapa? Sudah sampai mana? Hitung selisih terbaginya. Baru selesai menghitung selisih terbaginya, Bu. Ini masih mau mencari polinomialnya. Oke. Saya tuliskan di sini I terus X. X. Hmm. Sudah?
Sudah selesai? Sudah? Ada yang belum? Sudah semua? Lalu, sudah selesai? Tabel selisih terbaiknya sudah selesai semua. Ada yang tanyakan? Saya di sini tidak pakai pembulatan sama sekali ya, teman-teman. Jadi untuk teman-teman kalau mau pakai pembulatan, usahakan di belakang komanya masih lumayan banyak ya. Ini kalau saya kelihatan tidak ada pembulatan masih ya di Excel-nya. Sudah? Sudah ketemu semua? Atau ada yang mau share screen? Yang bisa share screen siapa? Silakan. Oke, saya stop share dulu. Tadi pertanyaannya, carilah taksiran untuk nilai fungsi di X,25. Nilainya berapa? Kalau pakai polinomial derajat 3.
Oke, sudah ketemu? Ada yang mau share screen? Ya, stop share dulu. Kalau nggak mau share screen, dapatnya berapa, wes? Kalau dipakai di Newton derajat 3, dapatnya berapa ya? Kalau fungsinya taksiran di X sama dengan 2,5. Hasil yang polinomial berderajat 3 ya, Bu? Mm-mm. Kalau saya dapatnya min 0,8059. 0, Lalu saya bulat min berapa? min 0,8059. Min 0,8059. Teman-teman yang lain, saya nggak share screen dulu ya. Teman yang lain dapat berapa? Iya, Bu, sama. Yang lainnya. Tuh dikali 1 ditambah selisih derajat 1 dikali X dikurangi X0 ditambah derajat selisih kedua dikali X dikurangi X0 dikali X dikurangi X1 ditambah derajat 3 dikali X min X0 dikali X min X1 dikali X min X2 karena derajat 3. Dapatnya negatif 0,8059. Iya, Bu. Sekian, sekian. Yang lainnya dapat berapa? Kok saya dapat jauh ya? Negatif 0,9. Bentar, kayaknya saya salah itu lagi. B8B3 ini. Nah kan. Oke. Negatif 0,8085 sekian-sekian ya. Iya, Kalau Bu. dipraktek jadi 9. Ada yang lain, teman-teman? Polinomial 1, 2-nya sudah dicoba. Jadi tinggal memotong ya, otomatis ya. Memotong fungsi kali. Ini ya. Jadi untuk polinomial derajat 3-nya dapatnya ini ya. Negatif 0,805854 sekian-sekian. Kalau dibulatkan ke atas, 4 pembulatan di belakang koma, berarti negatif 0,8059. Udah? Sampai sini ada yang ingin tanyakan?
Jadi kalau yang ini rumusnya begini ya, nggak kelihatan tapi nanti. Ini kalau teman-teman perhatikan rumus di saya berakhir rada aneh karena yang satunya ada yang fx 0, ada yang st-1 0, ada yang tetap sesuai nama kolom. Jadi sesuaikan dengan Excel kalian sendiri-sendiri ya. Ini saya nggak pakai Excel masalahnya, pakai aplikasi lain. Makanya penamaan selnya beda. Dan ini kan ada warna-warnanya juga. Tapi yang jelas hitungannya tetap sama kok, tenang. Jadi P3-nya dapatnya sekian ya. Jadi nanti kalau P2-nya dari rumusnya teman-teman yang sudah didapat di P3, polinomial derajat 3 itu tinggal dipotong sampai sebelum kalian pakai yang A3 ya. Berarti cuma sampai di X dikurangi X1. Kalau di saya berarti sampai di B3. Sudah? Ada yang tanyakan lagi sampai sini? Atau cukup jelas? Jelas, Bu. Oke, jika cukup jelas untuk hari ini saya akhiri ya. Jadi untuk minggu depan, kalau jadi langsung saya teruskan untuk tetap interpolasi di interpolasi Lagrange sama interpolasi Newton-Gregory. Newton-Gregory-nya maju mundur, terus habis itu baru ke integrasi numerik. Atau kalau enggak gitu, si interpolasi Lagrange dan interpolasi Gregory-nya saya ganti video, kita langsung ke integrasi numerik. Gitu ya teman-teman. Terima kasih untuk hari ini. Mohon maaf jika ada salah kata. Untuk tugasnya saya gabung di minggu depan aja. Jadi di minggu ini nggak ada tugas. Terima kasih semuanya. Besok yang ada waktu senggang ikut jalan sehat ya. Ya, Terima Bu. kasih. Saya Terima akhiri. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat liburan. Thank you. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih, Bu warahmatullahi Feni. wabarakatuh. Terima kasih, Bu Feni. Sama-sama. Saya end meeting ya semua. Ya, Bu.